Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast DG. Hari ini bersama aku kembali, Kartika. Kita bakal ngobrol lagi nih tentang DG UPH, tentang DKV UPH, dan kali ini kita udah kedatangan alumni nih ya, Nesi ya. Iya, alumni. Jadi mungkin langsung aja ya, sebelum kita benar-benar mulai, langsung nih persilahkan buat Nesi untuk memperkenalkan diri. Silahkan Nesi. Hai Citika, hai teman-teman semua. Aku Nesi Gunardi dan aku DKV UPH angkatan 2017. Aku peminatannya waktu itu desain grafis. Ya, kalau boleh tahu nih Nesi, kenapa sih kok dulu pilihnya DKV UPH nih? Masih inget gak? Masih dong ya. Pertanyaan ini, kenapa DKV UPH? Nah, kalau DKV kenapa ya? Jujur kayaknya emang dari kecil tuh aku suka gambar sih. Suka gambar, terus kayak nyoret-nyoret di kertas ulangan tuh belakang kalau udah selesai. Terus, ya pokoknya aku suka banget sama buku-buku bergambar. Jadi kayak dari kecil tuh, bahkan aku suka ngumpulin brosur sih. Ngumpulin brosur, majalah. Ya dari kecil itu emang udah kayak pengen aja gitu kan. Terus apalagi kayaknya pas SMA ada career day, aku ingat ada beberapa yang datang gitu dan aku ikut beberapa kelas sih. Dan yang nyangkut di aku tuh DKV, kayaknya paling sesuai sama apa yang aku mau pelajarin gitu. Iya, kalau UPH kayaknya karena emang karena deket rumah ya sih. Dan lingkungannya itu aku suka banget lingkungan UPH sih, lingkungannya nyaman. Sebelumnya kamu SMA di Ucol? Iya. Oh pantes, udah tahu lingkungan UPH gitu ya. Lingkungannya nyaman banget buat kayak kuliah enak di sana. Nah Nesi, pas kamu masuk DKV UPH, sebelumnya tuh kamu udah tahu belum kalau misalnya DKV UPH tuh ada animasi, sinema, desain grafis gitu-gitu ya udah tahu belum? Kayaknya awalnya tuh aku sekedar tahu aja ada itu, tapi aku sama sekali nggak tahu itu ngapain gitu. Kayaknya aku cuma suka tanya-tanya gitu kan, kayak ada temenku yang kayak udah senior juga, aku suka tanya-tanya kayak, tapi dia jurusan sinem sih bukan DG. Dan ya sih aku sebatas tahu aja ada grafis, anim sama sinem, tapi nggak tahu dalamnya apa. Terus kapan nih Nesi mulai tahu kalau mau masuk DG nih, sukanya DG nih? Kayaknya pas awal-awal baru masuk itu kan kayak belajar segala macam ya sih ya. Kan belajar segala macam dari awal banget. Dan kayak mungkin dari dulu aku suka tanya-tanya mentorku juga gitu kan, lihat ngapain. Dan dari sana tuh mungkin aku cari tahu juga semakin jauh kayak aku tuh mau masuk mana. Dan balik lagi kayaknya aku karena demen kayak lihat buku, lihat layout, visual identity gitu-gitu, aku jadi kayaknya DG nih paling pas kayak gitu loh. Kalau anim atau sinem kayaknya kurang pas gitu di aku rasanya waktu itu. Jadi kayaknya di DG ini stres-stresnya aku masih bisa enjoy karena aku suka gitu kerjainnya. Berarti sebelum masuk DG, kira-kira Nesi udah tahu lah ya, DG tuh bakal ngapain aja, bener ya? Iya, kurang lebih sih, Ci. Tapi sebenarnya semuanya itu kayak lewat lebih gitu. Oh, jadi gimana nih? Belajar apa aja emang sih di DG? Sesuai ekspektasi Nesi nggak? Atau tadi ya malah? Melebihi sih. Jujur ya? Melebihi banget sih. Kayak di DG, kayak paling gue inget tuh Stuma 1 sih ya. Studio utama 1 itu aku ingat dari awal tuh belajar nge-layout, bikin komposisi dari cuman pakai lines, shapes gitu-gitu yang nggak tahu buat apa, sampai akhirnya tuh sampai dikasih creative brief buat nge-layout. Dan proyek akhirnya itu yang aku paling suka sih, kita nge-redesign buku. Pas waktu itu aku dapat buku Agri Science, jadi kayak aku suka banget sih nge-redesign buku pas yang sama 1 itu sama Pak Winoto. Kemudian studio utama 2, aku ingat kita mulai belajar logo-logo sama visual identity. Dan tugas akhirnya itu bikin kayak visual identity untuk imaginary brand. Itu ya, juga betul. Seru, cuman sulit, itu banyak banget perintilannya. Terus yang ketiga, itu kita kayaknya sedikit belajar branding sama packaging label-label gitu. Dan banyak pamerannya sih, itu juga seru banget karena sama Futek kan kerjasama ya sih. Benar. Seru banget sih, sama kayaknya itu semua kelas-kelas lain itu saling terhubung, kayak saking dukung sama satu sama lain. Terus selain itu pun ada motion graphic lah, ada
wirausaha, banyak banget kelas lainnya juga tuh aku kayak nggak nyangka bahkan bakal dapet juga di situ. Seru sih. Ya, Waktu tuh di Utama 3 emang Nesi dapat produknya produk apa? aku waktu studio Utama 3 dapet produk kayak cemilan stick cumi gitu Ci, warna hitam, squing stick. Oh iya, aku ingat. Iya, terus pas pameran akhirnya juga pakai itu kan Ci, kayak kostum-kostumnya gitu. Ingat. Itu lucu banget sih, si squing stick ya. Iya, lucu sih, waktu itu seru banget sih. Itu juga perintilannya banyak banget, tapi seru sih pengalamannya. Kayaknya aku inget yang salah satu perintilan tadi ya, yang si squing stick itu tuh yang ini ya, yang ada filter Instagramnya juga, bukan ini sih? Aku bikin pura-puraan, bikin itu kayak cumi gitu tinta ya di sini. Iya. Terus kamu kalau nggak salah suka juga ya kayaknya bikin stiker-stiker lainnya ya, kayaknya ada juga nggak sih? Iya, itu salah satu yang paling seru sih Ci menurutku di grafis. Kalau pameran, keliling-keliling tuker-tukeran stiker sama postcard gitu-gitu. Oh iya ya, dari teman-teman gitu ya, tuker-tukeran tuh ya. Iya. Kalau ditanya Nesi, Utama 1, 2, 3 tadi ya, yang paling Nesi suka tuh yang mana? Yang paling aku suka mungkin satu atau nggak 3 ya. 2 aku kurang suka sih sebenarnya. Oh kenapa kurang suka? Enggak sih, sebenarnya aku kurang suka sama karya yang aku buat aja. Jadi ya aku kayak atau 2 gitu. Tapi tugasnya seru semua sih sebenarnya Ci, pikir. Apalagi kalau yang ketiga kayaknya paling seru sih Ci, karena kayak pameran-pameran berapa kali gitu kan. Iya, terus benar. kayaknya udah kayak beneran. Beneran ada, produknya juga ada, sempet pameran di mall lagi. Itu seru banget sih. Terus kayak kebayang, aduh ini studio Utama terakhir. Oh iya, benar-benar. Iya. Oh, tapi selain itu ya Ci, menurutku DKV ini selain kelasnya yang banyak untuk belajar, kayak kerasa banget sih kayak karakter kita juga dibentuk gitu. Oh, gimana tuh misalnya sih? Kayak, aku ingat banget kalau soal ketepatan waktu ya, dulu kelasnya Pak Brian tuh, studio. Kalau Pak Brian yang nungguin, Pak Brian tuh di depan, megang stopwatch gitu atau timer gitu ya Ci. Terus kalau telat sedetik pun, itu telat sampai yang lain tuh pada ada yang telat kan, terus udah nangis. Itu kayak deg-degan banget tiap kali pengumpulan tugas. Parah sih. Tapi kayak dari hal-hal kayak gitu aku belajar kayak kita jadi lebih kayak teliti, rajin, tekun gitu kan Ci. Benar dilatih ya. Karena kan kalau misalnya dulu ya, kalau misalnya tentang tepat waktu gitu ya, aku dulu paling sering banget ya dikasih ceritanya tuh tentang yang naik pesawat gitu loh Nesi. Kamu telat sedetik pun ya pesawat udah terbang ya udah telat gitu kan ya. Iya, bener. Kalau Nesi sendiri pernah terlambat gak? Banget sih. Kenapa sih? Nesi sendiri pernah terlambat gak kumpul tugas? Enggak sih. Aku gak pernah telat sih. Sejauh ini. Aku selalu siap-siap duluan. Cuman paling mepet-mepet ya. Tapi mungkin karena aku biasa nyelesain finalisasinya di kelas gitu. Jadi kayak gak mungkin telat. Tapi deg-degannya tetap berasa ya Nesi ya? Banget. Apalagi ngatain temennya deg-degan banget sih. Udah lari-larian semua dari lunch. Ya. Aduh lucu ya, kapan lagi ya bisa kayak gitu ya? Iya, emang tuh seru deh, lucu. Nah, itu jadi salah satu pengalaman menarik buat Nesi kah? Atau ada pengalaman menarik lain selama kuliah? Itu salah satu yang menarik sih. Kayak kalau UAS, kejar-kejaran ke tempat printing, sampai kenal-kenal sama yang jaga, hafal gitu kan semuanya. Tapi menurutku yang paling tenangkan itu sih Ci, kayak kalau kita tugas akhir pameran-pameran gitu. Terus kayak walaupun pas ngerjainnya stres gitu rame-rame, tapi pas pameran kayak semuanya udah seneng-seneng aja gitu kan, foto-foto, tuker-tukeran stiker. Itu sih yang paling berkesan deh aku, kayak pameran-pameran tugas. Ngedisplay gitu ya. Berarti kamu enjoy nih ngedisplay tugas-tugas kamu? Iya, cuman sayang banget pas aku terakhir TA online. Iya juga ya, aduh. Justru yang finalnya malah enggak ya? Iya, jadi kayak nggak terlalu lihat semuanya gitu kan, nggak ketemu-temu gitu. Nah, kebetulan Nesi udah mention proyek TA nih. Emang proyek TA Nesi ngapain sih? Proyek TA aku bikin buku masak yang berilustrasi. Nah, mungkin boleh nih Nesi ceritain lebih lanjut. Aku screen share kali Ci ya? Ya, boleh. Oke.
Udah kelihatan belum sih ya? Udah. Silahkan Nesi. Oke, aku tuh bikin ini buku masak berilustrasi, jadi perancangan alternatif buku dapur Indonesia oleh Yasa Boga. Nah, ini nih buku aslinya ilustrasi. Sebelumnya kayak begini gitu ya? Iya, ini buku sebelumnya. Nah, mungkin aku jelasin dulu kenapa aku bikin buku ilustrasi resep ya. Aku tuh secara personal sih suka banget sama buku, suka makan, suka dunia kuliner. Dan apalagi Indonesia, nggak tahu tuh kalau aku bikin project, apalagi TA itu kan kita bebas bikin apa yang kita mau gitu kan ya, Cip. Aku tuh bikin sesuatu yang kayak berkaitan ke aku sendiri juga sebagai orang Indonesia, kayak aku tertarik sama makanannya. Jadi aku pengen bikin ini. Dan kenapa ilustrasi? Karena di Indonesia itu aku sempat lihat-lihat kan, Cip. Kayak buku resep berilustrasi itu masih bisa dihitung jari, nggak banyak. Aku sempat cariin tuh jalan-jalan ke toko buku, survei, lihat-lihat. Dan jadi kayak, wah kayaknya seru juga nih kalau aku bikin buku masakan berilustrasi. Karena dari kesan yang buku yang aku mau buat ini, yang aku mau bikin alternatifnya, aku tuh mau sampein kesan lebih approachable secara visual karena pakai ilustrasi, dan mau kasih kesan personal kalau buku masak ini tuh bukan yang harus bener-bener diikutin secara bener-bener gitu, kayak mau mengurangi tekanan kalau orang lihat bukunya itu akan hasil akhir yang perlu dicapai. Jadi kayak masakannya itu lebih ke kesan yang harus terlihat daripada representasi yang tepat gitu. Nah, ini buku aslinya ya, buku yang awalnya. Ini daftar isinya lengkap banget. Ini ada dari Pulau Sumatera, Jawa, semuanya di Indonesia ada 3 resep. Dan kemudian ini cover dalam bukunya. Nah, buku ini tuh nggak langsung masuk ke resepnya sih. Dia itu ada bagian kayak semacam pendahuluan, di mana tuh dia ngejelasin kayak asal-usul kuliner di Indonesia, ada ceritanya. Terus kayak ada perkenalan ke bahan-bahan yang sering dipakai di Indonesia. Terus kayak tradisi makan nasi, kerupuk-kerupuk. Ada perkenalannya kayak gini, kayak ditampilin bahan-bahan yang sering dipakai, terus ada keterangannya, misalkan kayak jeruk limau, jeruk songkit, asam jawa, dan iya semuanya lengkap, itu ada gambarnya, ada keterangannya. Nah ini masukin kayak cover bagian pulau per bagiannya sih, per bagian pulau. Ada Sumatera, Jawa, Bali dan Lombok, NTT, Maluku, Sulawesi, sama Kalimantan. Dan ini bagian resepnya. Nah, di sini itu resepnya kayak di satu halaman terdiri dari 3 resep. Di spreadnya itu jadi di kiri biasanya ilustrasi dari masakan-masakan yang resepnya di kanan. Nah, ini gambar buku hasil akhir yang aku buat, covernya. Jadi, nah sebenarnya aku tuh awalnya emang dasar kalau baru kerjaan itu ideal banget ya, Ci, aku mau bikin nih sebuku Indonesia. Cuman sejalannya ngerjain kayak, wah kayaknya nggak mungkin ya. Dan aku ingat banget sih Pak Duni juga nyaranin, Nesi kamu lebih baik pilih satu daerah aja gitu, satu pulau. Dan akhirnya aku milih Jawa karena kayak kita tinggal di Jawa gitu kan. Nah jadi aku pilih Jawa. Pertama itu pas mikir mau bikin buku resep, aku tuh langsung survei, aku observasi buku-buku resep berilustrasi atau yang pakai foto itu pendekatannya kayak gimana dibikin bukunya. Kemudian aku juga lihat ilustrasi masakan, makanan, cara buat makanan. Dan dari research itu aku memutuskan untuk pakai 2 keywords ini. Warmth atau kehangatan, dan cultural, kultural. Nah, ini mood boardnya. Kalau dari kehangatan itu aku cenderung mau juga nyampein personal gitu sih. Jadi aku pakai typeface humanis, aku pakai kayak coretan-coretan notes, terus pakai warna-warna yang juga warna hangat. Dan kalau kultural, aku lebih cenderung mau ngambil warna earthy, warna rempah-rempah, dan juga pola-pola tradisional Indonesia sih, kayak pola-pola batik yang nanti bakal disederhanain. Nah, selanjutnya, ini aku sempet tuh karena tahu bukunya banyak cerita masakan dan rempah-rempah ya sih, aku ke pasar, survei, kayak beli-beli rempah-rempah banyak, terus kayak aku liatin satu-satu, orang pasarnya baik juga sih. Jadi dari sini tuh aku bener-bener kayak bisa tahu bendanya itu kayak apa buat digambar kan.
Nah, selanjutnya ini adalah proses perancangan dari bagian buku pendahuluan yang ada tentang cerita kuliner Indonesia sama bahan-bahan yang sering dipakai. Awalnya tuh aku pasti sketsa dulu, aku ada buku sketsanya juga. Dan di sini tuh aku mulai dengan mengidentifikasi di buku ini ada bagian apa aja, kayak sampai sekecil-kecilnya kayak halaman itu bakal di mana, judul subjudul, mau pakai pattern, mau pakai cap. Jadi aku sketsa semua. Kemudian di nge-layout itu, banyak banget perubahannya. Aku inget banget Pak Win juga banyak kasih aku saran tuh, karena aku kan pakai backgroundnya kayu, ceritanya kayak orang Indonesianya itu yang mau masak lagi nyiapin di mejanya gitu. Dan Indonesia kan pakai kayu jati. Aku tuh banyak banget sih ganti warna kayu di backgroundnya. Itu tuh, itu sampai aku beberapa kali trial, coba-coba sampai akhirnya sampai di yang akhir itu kayak begini. Nah, ini kayak daftar isi Maripah pendahuluannya, terus ada yang bagian lain di dalam pendahuluan. Kayak kalau di daftar isi ini mulai aku bisa kasih lihat Jawa Barat itu kan warnanya hijau, Jawa Tengah itu coklat, dan Jawa Timur tuh merah. Di sini tuh color codingnya mulai aku tunjukin yang bakal nanti dipakai di bagian resep. Jadi kayak Jawa Barat itu hijau karena lalapan, banyak lalapan, Jawa Tengah santan, dan Jawa Timur tuh cenderung makanannya pedas-pedas. Jadi dari situ mulai aku tunjukin color codingnya. Nah, ini selanjutnya proses perancangan resep masakan. Aku ambil bagian Jawa dan ini sketsa-sketsanya. Aku kayak tadi identifikasiin dulu di halaman resep masakan itu kontennya apa aja yang harus aku masukin ke satu spread, satu halaman juga. Banyak banget perubahan-perubahannya dari awal yang aku buat berkat asistensi. Dan ini kayak transformasinya terus berubah. Dan sampai akhirnya itu bisa berhasil bikin yang kayak begini jadinya. Ini hasil akhirnya. Kayak yang tadi aku bilang, Jawa Barat hijau, Jawa Tengah coklat, dan Jawa Timur tuh Madura itu merah. Kayak color codingnya tuh mulai aku berlakuin semua, dan aku juga pakai cap penandanya itu di sebelah kanan. Nah, tapi selain itu, proses pembuatan ilustrasiku tuh panjang banget juga selagi lagi mikir layout. Kayak awal tuh aku ingat banget masakanku dibilang kelihatannya kayak basi dan nggak appetizing banget buat buku resep kan. Ya sih benar, walaupun kupikir emang nggak mau nunjukin representasi yang tepat, tapi setidaknya harus menarik kan sih ya buku masakannya. Jadi ini ilustrasi di ayam goreng di sebelah kanan yang akhirnya final stylenya yang dipakai kayak gitu. Dan ini ilustrasi lainnya untuk masakan-masakannya. Nah, selanjutnya ini bagian cover buku. Ini bagian yang aku paling suka sih, kayak bikin cover buku. Dari baru pra-PA aja aku udah coba sketsa-sketsa bukunya padahal masih jauh banget. Terus ini dia. Ini sketsa-sketsa yang paling awal banget aku iseng-iseng untuk Pulau Jawa. Kemudian aku bikin sketsa lebih lanjut pakai warna-warna yang sedikit aja. Dan kemudian karena aku pikir buku ini bakal jadi series, kayak ada pulau dari Sumatera, Sulawesi segala. Ini sih aku bikin kayak, contohnya nih kayak gini nanti. Tetap warna merah covernya, tapi masakan-masakannya beda karena covernya itu, ini hasil akhirnya, kayak preview dari masakan apa aja yang akan ada di dalam dibahas. Dan ini hasil akhir dari bukuku yang udah dicetak. Harusnya itu idealnya pakai kertas Yupo. Kertas Yupo itu paling tahan buat kayak kena air, kena minyak, kena di buku resep, jadi itu paling tahan kan. Cuman karena kendala di percetakan, akhirnya aku pakai kertas biasa dulu sih untuk buku yang ini. Ini cover depan, ini pendahuluan bumbu dan bahan khas. Ini masih pendahuluannya. Kemudian ini cover Jawa Barat, masakan Jawa Barat, Jawa Tengah, cover Jawa Tengahnya ini, dan ini masakan Jawa Tengahnya, ini Jawa Timur, dan ini halaman Jawa Timur. Dan di buku resep ini aku selain nampilin cara masaknya, aku juga suka kayak tambahin notes-notes kecil, kayak misalkan di kare kepiting, di bukunya itu udah kayak bisa pilihannya bisa pakai kepiting atau rajungan. Jadi aku tampilin juga tuh rajungan kayak apa bedanya gambarnya. Nah, selain itu aku karena demen merch kecil gitu, aku juga bikin kayak kertas buat notes kecil-kecil yang disertain di bukunya, sama juga postcard. Nah, di sini aku lupa sertain sih.
di bukunya tuh halaman belakang juga sebenarnya ada semacam HVS bagian notes. Jadi kalau biasa ibu-ibu masak tuh bisa langsung dicoret-coret di belakangnya. Cuman aku nggak sertain fotonya di sini. Tapi sekian sih itu proyeknya aku yang kemarin. Thank you. Wah, Nessie, ini lucu banget ya dan apa ya, screams Nessie banget gitu loh. Kalau Nessie tuh ini di sini banget gitu ya, lucu banget Nessie. Beneran dijual nggak Nessie? Kayaknya aku mau deh. Sayangnya enggak, masih untuk sendiri. Kamu berarti punya kopinya ya di kamu ya? Iya, aku ada bukunya di sana. Oke. Aku taruh di rak. Nessie, apa sih tantangan yang paling terbesar gitu ya selama kerjain proyek TA ini gitu? Tantangan terbesar itu jujur sih, karena online kan juga, nggak ketemu siapa-siapa, kadang tuh suntuk banget untuk nugas. Iya. Ini apalagi TA harus benar-benar lengkap kan, detail, perintalannya banyak banget, dan kadang itu aku kayak males dan akhirnya kayak pikir apa nggak usah asistensi ya, karena kayak perintilannya banyak banget kan. Tapi aku pikir-pikir lagi, aku ingat-ingat kayak kalau nggak asistensi aku sendiri yang rugi, apalagi kepotong kan harus ada minimal jumlah asistensi kan. Dan mengejar asistensi itu sih yang berat karena perintilannya banyak banget dan dosennya kayak belum selesai yang ini, di asistensiin yang ini, terus benerin yang ini, jadi kayak nambah terus gitu kan. Tapi setelah lihat hasilnya kayak, yay, selesai. Puas gak Nessie? Buat puas sih, jadi gitu. Karena kalau dengar ceritanya Nessie tadi, Nessie kayaknya enjoy banget ya ngerjain TA-nya ya? Iya, aku enjoy sih, tapi lama-kelamaan sih aku tuh kayak sampai sehari ada minimal 5 gambar, karena aku ketinggalan gitu kan Ci. Karena gambarnya banyak banget, cuman aku emang enjoy banget sih, makanya aku pikir kayak kalau mau bikin TA harus bikin bener-bener yang suka gitu, atau enggak stres banget sih kayaknya. Iya. Jadi suntuk gitu ya? Iya. Nessie sendiri sempet suntuk gak waktu kerjaan TA? Sempet sih kayak butek banget gitu, nggak tahu mau ngapain lagi. Terus apalagi yang pas cari style gambar makanan, aku tuh kayak terus latihan, terus coba-coba, itu cukup lama banget sih untuk nyampe di hasil yang akhir itu. Kayak udah kayak, aduh ini gimana ya, nggak nyampe-nyampe. Tapi tadi menarik loh Nessie, yang Nessie bilang gambar pertama Nessie dibilang kayak apa, makanan basi. Iya, kayak basi. Tapi beneran setelah Nessie perbaikin jadi bagus loh Nessie, kayak ya kayak kartun tapi nggak kartun, realis tapi nggak realis juga, kayak kebayang nggak maksudnya? Berarti tercapai. Iya, kayak kulit ayamnya kebayang, kulit ayam yang tahu gak sih yang minyak enak. Oh gitu. Iya kan, berminyak gitu ya. Tekstur nasinya juga dapet, transisinya banyak banget dari yang awal sampai yang akhir, perubahan terus. Tapi seru sih, aku kayak makanya aku bersyukur banget aku tetap asistensi karena jadi lebih baik. Kalau part favorit Nessie waktu kerjaan TA apa nih? Udah agak lupa kayaknya part favoritnya sih. Yang pasti bagian aku terpuas itu pas akhir bukuku jadi sih J. Itu sempat tadi ada masalah produksi, kayak printingnya salah lah, halamannya salah, sampai bolak-balik lagi. Cuman pas akhir jadinya kayak, wih ini bukunya beneran jadi nih gitu, kayak aku kayak lega banget. Sampai sekarang aku kadang-kadang suka ngeliatin lagi gitu, buku TA nih bener-bener lama banget ngerjainnya, kayak puas sih Ci pas ambil dari printing terakhir. Kamu kontak penulisnya lah Nessie? Itu Ci pas awal. Aku kayak selalu cari kontaknya, aku email, tapi nggak ada yang nyampe. Yang bikinnya ibu-ibu gitu udah lama kali ya, udah lama banget, terus nggak ada yang balas, jadi kayak udah deh nggak, paling aku taruh di portfolio aja deh. Ya siapa tahu suatu saat gitu kan ada yang memprospek gitu ya, terus beneran diterbitin. Iya bener, aku demen banget sih buku ilustrasi masakan gitu. Dan tadi ya makanya kan kalau kamu cerita tadi kamu seneng banget juga yang tugasnya utama 1 ya, yang memang layout buku gitu ya. Terus kamu suka makan, kamu suka gambar, semuanya tuh ya kayak kamu ya. Iya, betul sekali. Nessie sekarang ngapain aja nih kesibukannya? Kesibukanku sekarang, aku baru berhenti kerja, makanya aku lagi apply aja sih. Aku baru berhenti tuh jadi guru art anak kelas 1 sampai 3 SD. Dan itu seru banget sih, pengalaman banget. Cuman aku mau mulai nekunin untuk jadi ilustrator buku anak. Makanya aku tuh lagi mau mulai apply cari-cari yang mau mulai kerjain
di sana sih, tekun di sana. Berarti Pengen- memang Nesi mengarahnya ke ilustrator nih ya. Iya, bener. Mungkin Nesi ada mau cerita tentang portfolio Nesi? Aku ada portfolio di Instagram untuk yang gambar-gambar, namanya Hi Nessie Here. Dan tapi kalau untuk yang lebih serius, aku juga ada Behance sih, di Nessie Gunardi, kayak namaku yang biasa. Di situ aku lengkap sih upload semuanya, dari buku Stuma 1, produk Stuma 2 sampai tugas akhir juga semuanya aku upload di sana. Jadi kalau bisa dicek juga tuh, Ci. Tenang aja Nesi, nanti aku taruh di deskripsi ya di bawah biar teman-teman bisa Thank langsung you. klik. Ya, mungkin terakhir Nesi. Ini kan sekarang ceritanya kan kamu udah alumni. Terus kan sekarang nih ada teman-teman, ada adik-adik kelas kamu nih lah yang lagi di DG atau mungkin lagi milih peminatan. Ada yang masih di dasar pula gitu ya. Ada pesan-pesan khusus gak Nesi buat adik-adik kelas kamu nih? Pesan-pesan khusus. Mungkin ya, Ci, kalau yang belum peminatan, itu benar-benar banyak-banyak tanya orang, tanya dosen, tanya teman, tanya senior. Jangan ikut-ikut teman, yakinin kayak mau masuk yang mana supaya sekalian mendukung ke depannya mau jadi apa, sama kayak teratur semua gitu, semuanya nyambung. Bener-bener deh jangan ikut-ikut teman, karena nanti ujung-ujungnya malah ngabisin waktu dan akhirnya pindah jurusan lagi kan. Jadi bener-bener putusin yang tepat di situ. Dan kalau yang udah masuk DG, semangat, jangan putus asa, pasti bisa. Rajin-rajin asistensi aja yang terbaik deh kasih, pasti dosennya juga tahu kok kalau udah bikin yang terbaik. Dan apa ya, kalau yang udah masuk ya sih semangat deh, kerja keras, karena semuanya nanti kalau pas udah selesai pasti bakal kangen juga sih masa-masa itu. Jadi kayak ya jalanin deh yang terbaik. Meskipun berat gitu rasanya ya, tapi ternyata pas lulus kangen juga ya Nesi ya. Iya, pas lulus kayak kangen deh zaman-zaman kuliah nugas di UPH gitu. Yuk mau kasih tugas lagi nggak Nesi? Makasih. Oke deh Nesi kalau gitu. Berarti tadi ya asistensi itu ternyata penting ya Nesi ya. Iya penting. Dan Penting kalau banget. bisa jangan sampai skip gitu ya. Oke Nesi, terima kasih banget nih Nesi udah senggangin waktunya buat cerita-cerita. Semoga nanti kita bisa beneran ketemu di onsite gitu ya. Siapa tahu Nesi bisa bawa buku-buku sketsa Nesi gitu, biar kita semua bisa lihat-lihat gitu kan, lebih seru ya. Amin, bisa. Oke, thank you Nesi. Sampai ketemu lagi nanti ya. Thank you, Ci. Bye-bye.